Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, muatan IPS. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Baik anak-anak, ibu jelaskan dulu ya. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dan yang kedua yaitu peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Nah, sekarang coba anak-anak sama-sama kita perhatikan gambar peta berikut ini. Ini ya gambarnya. Ada peta Indonesia dan di bagian atas ini ada peta negara-negara lain. Ada Filipina, Malaysia, Singapura, ya. Nah, gambar di atas ini adalah contoh peta umum yang menggambarkan batas-batas wilayah Indonesia serta letak ibu kota provinsi di seluruh pulau di Indonesia. Nah, ini ya, anak-anak gambaran umum peta Indonesia yang berbatasan dengan wilayah-wilayah lain. Ada ini Samudra India, ada Laut Cina Selatan, kemudian ada Samudra Pasifik, seperti itu ya. Dan di bagian yang titik-titik merah ini adalah nama-nama ibu kota di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ibu ulangi lagi, pengertian peta umum itu sendiri adalah peta yang menampilkan bentuk fisik permukaan bumi pada suatu daerah. Nah, ini ya, jadinya contohnya ada peta jalan, ada peta teritori sebuah wilayah, peta dunia, atau peta suatu negara, seperti ini ya anak-anak, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut peta umum. Baik, sekarang kita amati peta selanjutnya, yaitu peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini sudah sesuai judulnya ya. Kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi 2010. Jadi ini pada tahun 2010 ya anak-anak ya di datanya. Nah, kita bisa lihat di sini ada keterangan kepadatan penduduk dalam kurung orang per kilometer persegi. Jadi di sini itu menggambarkan jumlah orang atau kepadatan penduduk dalam 1 kilometer persegi di suatu wilayah ya anak-anak ya. Nah, kita bisa baca gambar di atas sebagai contoh peta khusus yang menggambarkan kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, jadi sesuai dengan pengertiannya tadi, peta khusus itu menggambarkan hal-hal khusus pada suatu wilayah. Nah, seperti kepadatan penduduk ini khusus kan anak-anak ya. Contohnya, contoh-contoh lain, ada peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta iklim, peta persebaran hasil tambang, peta pertanian, dan peta potensi ikan di perairan, serta peta-peta lainnya ya. Ini ya yang dimaksud dari peta khusus. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Anak-anak harus sudah tahu ya, flora dan fauna itu adalah
tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa baca di sini ya. Pada Pulau Sumatera ada Gunung Leuser dan Gunung Kerinci. Sungainya ada Sungai Musi dan Asahan. Sumatera memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Contoh-contoh floranya ada bungong jempa, ada kenanga, sedangkan faunanya ada gajah, orangutan, dan harimau. Nah, selanjutnya ada di Pulau Jawa dan Kalimantan. Anak-anak silakan baca sendiri ya. Nah, ini untuk Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, serta Kepulauan Maluku dan Papua. Silakan kembali anak-anak baca sendiri ya. Baik anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang peta dan fauna dan flora dan fauna yang ada di Indonesia, sekarang saatnya tugas. Anak-anak, coba amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Nah, ini Ibu jelaskan kembali ya, karena gambar sebelumnya tadi terlalu kecil, jadi ini Ibu buat gambarnya lebih besar. Sudah terlihat ya anak-anak ya, kepadatan penduduk orang per kilometer persegi. Nah, di sini petanya memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan keterangan pada pojok ini ya. Untuk yang berwarna hijau tua seperti ini, nah berarti yang ini ya anak-anak ya. Nih, kemudian sepertinya ini saja ini anak-anak yang terlihat hijaunya tua, yaitu berisi kurang dari 10 orang per kilometer perseginya. Nah, selanjutnya lagi yang berwarna hijau muda seperti ini ya. Ini hijau muda ya anak-anak ya, atau hijau daun. Nah, ini kemudian Papua ini memiliki 10 sampai 49 orang per kilometer perseginya. Jadi per 1 kilo ya anak-anak, bukan dalam satu wilayah ini hanya 10 sampai 49 orang, tapi dalam 1 kilometernya ya. Kemudian selanjutnya hijau yang lebih muda lagi seperti ini anak-anak ya, yang ini. Nah, ini berisi kepadatan penduduknya antara 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Kemudian yang berwarna kuning cerah memiliki penduduk sekitar 100 sampai 199 orang per kilometer perseginya. Nah, ini berarti sudah mulai padat nih penduduknya ya, yang berwarna kuning cerah. Kemudian yang ini kuning muda ya anak-anak ya, kuningnya agak pudar, hampir ke orange muda. Penduduknya yaitu di antara 200 sampai 599 orang. Nah, ini wilayahnya yang warna kuningnya muda, hampir pudar. Kemudian warna orange cerah, penduduknya berada di sekitar 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Nah, wilayah Jawa ini ya anak-anak ya, Pulau Jawa ini yang mulai sangat padat. Kemudian ini yang berwarna merah, kepadatan penduduknya sangat padat sekali nih anak-anak, yaitu lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Nah, terlihat di sini ya warna merah kecil ini, yaitu di DKI Jakarta anak-anak ya, sangat padat. Nah, setelah Ibu jelaskan peta ini, selanjutnya yaitu, nah anak-anak
anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada 5 pertanyaan ya anak-anak. Tadi sudah Ibu jelaskan isi petanya, silakan anak-anak jawab. Pasti anak-anak bisa jika tadi mendengarkan penjelasan Ibu. Oke? Ini tugasnya, anak-anak selamat mengerjakan ya. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.